I'm set, prepped, ready, like good to go. Taking all those letters on my clothes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama aku Azmi dari Creative X Campus. Kali ini kita ada di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di sini aku udah ditemenin dua orang yang emang anak Fakultas Pertanian. Di kananku ada Septi dari Ekonomi Pertanian dan Agribisnis angkatan 2017. panjang, jurusannya panjang-panjang. Kamu? Dan aku Rahma dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 2017. Oke, hari ini kita bakal puter-puterin Fakultas Pertanian, kita lihat gedung-gedungnya, kita cari tahu informasi tentang Fakultas Pertanian bareng Septi dan Rahma. Yuk, kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di depan. Kantin Sehat Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, boleh kamu jelasin nih, ini kantin udah sejak kapan berdiri, terus dia jualan apa aja gitu? Oke, kalau tepatnya berdiri kapan, ya mungkin aku nanti ya Mbak. Oh, iya. Cuman ini tuh kantinnya baru aja direnovasi ketika pandemi kemarin ya gitu. Dan kami yang angkatan 2017 tuh kayaknya belum mencicipi suasana barunya gitu. Mungkin sebagian besar belum kayak gitu kan. Ya biasanya di sini tuh tempat teman-teman, dosen dan sebagainya itu diskusi-diskusi, terus kemudian biasanya kerja kelompok, biasanya sampai malam tuh. Halo teman-teman. Kita udah di mana, Mak? Jadi sekarang kita ada di antaranya rumah kaca sama rumah kawat. Kalau rumah kaca itu biasanya buat penelitian, buat praktikum kayak gitu. Di rumah kawat juga sebenarnya kayak gitu, cuma beda fungsinya aja. Oke teman-teman, sekarang kita ada di depan jembatan. Nah, aku mau nanya Septi, ini tuh jembatan yang hubungin apa dengan apa? Ya, jadi jembatan ini tuh menghubungkan Fakultas Kedokteran Hewan dengan Fakultas Pertanian. Halo teman-teman, sekarang kita udah naik nih jembatan yang tadi. Aku mau nanya sama Rahma, apa aja yang ada di sana dan di sini dari jembatannya, di sisi kanan dan sisi kiri. Boleh dijelasin? Jadi teman-teman, kalau yang di sini ini teman-teman bisa lihat ya, ada seperti bangunan joglo gitu. Jadi itu namanya IMB. Apa tuh kepanjangan? Inkubasi Mina Bisnis. Jadi IMB itu adalah semacam resto gitu. Jadi restonya ini di bawah naungannya Departemen Perikanan. Dan di situ jual makanan-makanan, terutama yang lauknya ikan-ikan gitu. Jadi kalau misal mau makan selain di kantin bisa ke IMB kayak gitu. Terus kalau yang sebelah sana, di sana itu ada kolam budidaya. Nah, biasanya dibuat praktikum sama teman-teman di jurusan budidaya perikanan kayak gitu. Jadi memang daerah sini tuh miliknya Departemen Perikanan, jadi banyak ikannya gitu. Kalau kamu sendiri, Mak, sebagai anak pertanian, lebih sering makan di kantin atau di IMB? Kalau aku jujur lebih sering di kantin sih Mbak, soalnya lebih dekat juga dan pilihannya lebih banyak di kantin. Tapi kalau misal bosen di kantin, yang ayam-ayam terus, nah itu bisa ganti Sesekali kesini. kesini. Kan kita juga harus sering makan ikan gitu kan. Iya, betul. Halo teman-teman, kita ada di depan gedung Auditorium Fakultas Pertanian.
Ini biasanya dipakai buat apa aja, Sep? Oke, biasanya itu di sini tuh dibuat untuk PPSMB. PPSMB Fakultas. Iya, PPSMB fakultas. Terus biasanya bisa buat seminar. Sama wisuda fakultas nggak sih? Betul banget. Iya, biasanya emang di audit gitu sih. Oke, kita lanjut ya. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita balik lagi ke kantin sehat. Aku mau banyak nanya ke Rahma apapun seputar Fakultas Pertanian gitu. Kita Mau nanya awali apa nih, Mbak? dari di sini ada jurusan apa aja, Mak? Kalau jurusannya, jadi di Fakultas Pertanian itu ada 6 departemen. Nah, aku sebutin ya. Ini yang pertama ada Sosial Ekonomi Pertanian, ada Perikanan, ada Hama dan Penyakit Tumbuhan, ada Ilmu Tanah, ada Budidaya Pertanian, dan yang terakhir ada Ilmu Tanah. Nah, dari 6 departemen itu ada 9 prodi atau program studi. Nah, itu adanya di SOSEK. SOSEK itu singkatannya Sosial Ekonomi Pertanian. Jadi di dalamnya SOSEK itu ada dua. Yang pertama penyuluhan dan komunikasi pertanian yang jurusanku tadi, dan yang kedua ekonomi pertanian dan agribisnis itu yang jurusannya Mbak Septi kayak gitu. Terus untuk yang di perikanan itu ada 3 jurusan. Yang pertama ada budidaya perikanan atau kita sebutnya aquacultur kayak gitu, aquacultur. Yang kedua ada manajemen sumber daya akuatik, MSA singkatannya. Terus yang ketiga ada THP atau teknologi hasil perikanan kayak gitu. Jadi totalnya ada 9 prodi. Semoga nggak bingung ya teman-teman karena emang banyak banget. Ada 6. Jadi yang departemennya punya beberapa prodi ada 2 tadi ya, Sosek dan Perikanan. Oke. Di sini selain yang tadi kamu sebutin, fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk ke akademik ataukah untuk perkuliahan kalian apa aja? Oke. Kalau untuk fakultas kuliahnya sendiri yang pasti yang pertama ada perpustakaan ya. Kita juga ada perpustakaan fakultas tuh, kalau teman-teman tahu gedung di belakang kita, Ada tulisannya. itu di lantai 1 ada perpustakaan. Terus yang kedua ada musolah juga. Musolahnya itu ada di sebelah kanannya perpustakaan. Kayak gitu. Terus kita juga ada spot-spot untuk belajar. Yang pertama di sini ya, di sini bisa juga buat belajar, buat diskusi kayak gitu. Terus ada juga spot baru sih sebenarnya di atas di lantai 2. Gedung apa tuh? Di lantai 2 gedung A1 itu spot baru rooftop gitu. Jadi ke kayak ruangan terbuka gitulah. Terus kita lihat. Nanti kita lihat ya. Terus ada juga beberapa laboratorium. Nah, itu tiap prodi itu pasti punya. Dan kalau di total berapa kayaknya banyak banget sih, karena di gedung A2 ini terutama itu banyak banget lab-lab Iya, aku gitu. pernah masuk. Dari lantai 1, lantai 2, pintu. lantai 3. Iya benar, pintunya banyak banget. Jadi kalau yang pertama ke situ mungkin bingung gitu ya. Tapi memang karena di pertanian juga banyak kegiatan di lab, jadi labnya kita juga banyak kayak gitu. Kalau untuk perkuliahan nih, apakah satu gedung untuk satu prodi ataukah gimana? Mungkin dijelasin, Pak. Oke. Kalau untuk perkuliahan sendiri, jadi sebenarnya kita kan ada matkul fakultas, ada matkul departemen, ada matkul prodi. Nah, ada gitu. Jadi emang ada yang campur satu angkatan bisa satu kelas, ada yang satu departemen bisa satu kelas, ada yang khusus prodi gitu. Jadi untuk kuliahnya sendiri sebenarnya kita pindah-pindah ya. Kadang aku yang anak sosek pernah juga kuliah di perikanan, pernah juga kuliah di Buper kayak gitu. Jadi emang karena kita pertanian, jadi lingkupnya itu karena luas agro ya? kompleks itu pertanian itu skala luasnya, pengertiannya emang seluas itu gitu. Jadi kita juga harus mempelajari dasar-dasar dari semua prodi kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin yang banyak dicari. Tersedia banyak gak sih beasiswa buat mahasiswa Fakultas Pertanian? Oke. Kalau untuk beasiswa sendiri, setahu aku ya, mungkin nggak cuma untuk Faperta aja, tapi juga di UGM itu banyak banget. Ada misal beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Bank BRI, BNI, bank-bank tuh biasanya buka beasiswa kan. Terus ada juga beasiswa, yang unik tuh ada beasiswa Cargill Scholarship. Itu Baru denger nih, prestis Cargill. banget beasiswanya, dan memang khusus buat anak-anak agro. Jadi nggak cuma Faperta, tapi FTP juga bisa, kehutanan juga bisa. Nah, itu beasiswa dari perusahaan Cargill gitu, itu juga bagus. Terus ada lagi beasiswa ini sih ada yang bagus tuh, AIMS namanya. Jadi dia itu beasiswa untuk pertukaran pelajar se-Asia Tenggara. Jadi teman-teman di lingkup agro, di
Agro, jadi nggak cuma di Faperta aja ya, tapi di FTP juga, Kehutanan juga, FKH juga. Nah, itu ada beasiswa pertukaran pelajar gitu. Jadi kita yang di Faperta bisa kuliah di Fapertanya Kasestrat di Thailand atau di Japan kayak gitu. Jadi itu ada program khusus anak agro. Study gitu. exchange ya. Study exchange. Seru banget, kalian bisa banget untuk ikut itu kalau Iya, kalian betul. masuk Fakultas Pertanian. Dan itu free ya karena kan beasiswa. Iya, free, fully funded ya Fully funded. istilahnya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Ini Mak, apa sih prospek kerja buat kalian mahasiswa pertanian? Oke, kalau untuk prospek kerjanya sendiri sebenarnya tergantung prodi ya Mbak, Iya, tergantung karena kan prodi. kita udah spesifik di prodi gitu. Tapi kalau untuk secara garis besar, biasanya teman-teman di sini tuh banyak yang jadi peneliti, kayak gitu. Jadi bukan jadi petani ya guys, Iya. tapi jadi peneliti dan Jadi petani juga bisa sebenarnya. bisa yang aja. ini ya, yang mengelola secara skala besarnya. Bener, alumni kita banyak yang jadi petani sukses, jadi punya apa ya, lahan jadi hidroponik, terus menyalurkan apa namanya, Bikin inovasi-inovasi ya. inovasi-inovasi baru. Terus ada juga yang digital apa application gitu. Ada kita juga ada ini Mbak, namanya Desa Apps. Wow. Jadi dia itu aplikasi di HP gitu, aplikasi mobile. Dan dia itu isinya tentang penyuluhan pertanian secara digital. Jadi di platform itu tuh mempertemukan antara petani dan juga akademisi, jadi dosen-dosen juga, dan kita mahasiswa juga bisa di situ. Isinya itu banyak banget, bisa sharing tentang pertanian, bisa memantau harga produk pertanian juga, dan banyak lagi lah. Gitu. Itu inovasinya Fakultas Pertanian. Oh, itu dari fakultasnya, bukan alumninya ya? Dari fakultasnya. Wah, keren banget nih fakultasnya bisa bikin aplikasi yang sangat bermanfaat ya buat petani maupun orang-orang yang emang kaitan kerjanya di bidang pertanian. Betul banget. Bisa jadi petani sukses ya guys. Terus apa lagi selain petani, peneliti? Kalau selain itu kita juga bisa jadi entrepreneur ya, karena kan sekarang pertanian itu lagi naik daun gitu ya, apalagi waktu habis pandemi kemarin. Banyak banget orang-orang yang mulai beralih ke pertanian sehat gitu misalnya. Organik. Nah itu kan juga Karena butuh perlakuan khusus gitu ya Mbak. Mungkin bahasnya juga paham nih yang anak gizi. Aware kesehatan nih karena pandemi Iya, dan bener. sebagainya. Nah itu dari segi pratanam sampai tanamnya itu benar-benar diperhatikan kayak gitu. Nah itu biasanya teman-teman di budidaya pertanian tuh yang banyak melakukan hal itu gitu. Oke. Semangat buat semua yang mau masuk Fakultas Pertanian UGM ataukah mau kuliah dimanapun itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan informasi seputar gedung-gedung dan apapun seputar Fakultas Pertanian bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di UGM. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.